warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak sekalian, kita berjumpa kembali pada materi fikih kelas 9 ya, tentang pengurusan jenazah. Marilah kita awali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak sekalian, materi kita selanjutnya yaitu tentang pengurusan jenazah. Ya. Yang pertama, pengurusan jenazah. Jadi umat Islam dianjurkan menalkin ya istilahnya, atau membimbing orang yang akan meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang mau meninggal, jadi kita dianjurkan untuk membimbing, untuk mengakhiri hidupnya dengan bacaan la ilaha illallah. Kalau sulit ya Allah Allah gitu ya. Kemudian secara bahasa, jenazah berarti mayat atau jasad. Hukum perawatan jenazah adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban yang bisa gugur ketika sudah dikerjakan oleh sebagian orang yang lain ya, muslim yang lain. Ya. Kemudian disunahkan memberitahu keluarga. Jadi ketika ada orang mati, kita disunahkan untuk memberitahu keluarga. Di tradisi kita itu biasanya disiarkan di masjid atau di musola menggunakan pengeras suara ya. Kemudian boleh menangis karena kematian ya, tapi tidak boleh berlebihan. Boleh ketika ada keluarga kita yang meninggal, kita boleh menangis tapi tidak boleh berlebihan ya, seperti berteriak-teriak atau menyobek-nyobek pakaian. Disunahkan untuk takziah ya, kita mendatangi, kita berbelasungkawa dengan mendatangi orang yang sedang berduka tersebut, tidak mencela orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sudah ketika orang itu sudah mati, kita tidak perlu membicarakan tentang kejelekannya karena dia tidak mungkin bisa membalas apa yang kita lakukan ya. Kita doakan saja yang baik-baik ya. Disunahkan mengiringi jenazah hingga kubur. Jadi kita disunahkan, di samping nanti kita takziah, kita juga disunahkan untuk menghantarkan mayit itu sampai ke kubur. Jika ada seorang muslim yang meninggal dunia di suatu tempat, orang muslim yang lainnya boleh ya mensolatinya di lain tempat. Ini bisa dikatakan dengan sholat ghaib ya. Kemudian dilarang memperidah kuburan. Selanjutnya, memandikan jenazah. Memandikan jenazah dilakukan untuk menyucikan dari kotoran atau najis ya. Cara memandikan jenazah yaitu menyiramkan air ke seluruh tubuh 1 kali dan disunahkan 3 kali ya. Jenazah yang wajib dimandikan adalah jenazah yang muslim yang tidak gugur dalam pertempuran atau peperangan, karena orang yang syahid dalam pertempuran itu tidak boleh dimandikan. Nah, dia langsung dikuburkan beserta pakaiannya dan darah yang menempel di tubuhnya. Itulah keistimewaan dari orang-orang yang syahid dalam medan perang ya. Jenazah yang hendak dimandikan harus memenuhi syarat. Yang pertama, jenazahnya beragama Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ketika ada bencana mungkin ya, itu ada yang dimandikan, tubuhnya itu ada walaupun tidak sempurna umumnya, karena mungkin ketika ada bencana sebagian tubuhnya hilang ya. Atau bukan bayi yang lahir prematur ya, tidak sempurna atau tidak mati secara syahid, yaitu mati membela agama Allah ya. Saya jelaskan, orang yang mati syahid dalam peperangan itu tidak dimandikan ya. Hadis tersebut menjelaskan diperbolehkannya menggunakan wangi-wangian seperti air kapur dan sebagainya ya. Dalam memandikan, kita biasanya memandikan jenazah dilakukan dengan di tempat yang tertutup ya, meletakkan jenazah di tempat yang tinggi supaya tidak dimakan oleh serangga, binatang kecil ya. Memberikan kain basahan untuk menutupi aurat. Jadi ketika memandikan itu biasanya ditutup dengan kain di atasnya. Terus menekan dan mengurut ya, bagian perut jenazah supaya kotorannya hilang.
Kemudian yang ketiga, mengafani jenazah. Setelah tadi menalkin, kemudian memandikan, yang ketiga adalah mengafani. Yaitu mengafani baik bersih dan menutupi seluruh tubuh jenazah, ya, berwarna putih, kering dan berminyak wangi, bukan berbahan sutra bagi laki-laki. 3 lapis untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah perempuan. Dicontohkan di sini, kalau jenazah laki-laki hanya 3 lapis saja cukup, kalau perempuan biasanya 5 lapis. Kain kafan dibeli menggunakan uang atau harta peninggalan jenazah. Ya, jika jenazah tidak meninggalkan harta, biaya membeli kain kafan menjadi tanggung jawab keluarga. Jika keluarga tidak mampu, biaya membeli kain kafan dapat diambilkan dari baitul mal. Jika tidak ada baitul mal, maka uang untuk membeli kain kafan menjadi tanggung jawab muslim yang mampu di daerah tersebut. Selanjutnya adalah menyolati jenazah. Jadi, sholat jenazah merupakan sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah dengan cara berdiri dan takbir 4 kali. Ya, nah, itu merupakan rukun dari sholat jenazah. Nah, adapun syarat bagi jenazah yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, jenazahnya beragama Islam, jasadnya ada di tempat, hendaknya jenazah ada di hadapan orang yang menyolati. Nah, selanjutnya diketahui secara pasti bahwa ia pernah hidup. Ya. Jenazah itu suci, yaitu setelah dimandikan. Jenazah meninggal dunia bukan karena mati syahid. Kemudian terdapat syarat bagi orang yang menyolati. Yang pertama, yang menyolati harus beragama Islam. Orangnya berakal, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, menutup aurat, suci dari hadas dan menghadap kiblat. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun dan dalam sholat berjenazah. Mazhab Maliki berpendapat rukun sholat jenazah ada 5. Niat, takbiratul ihram, takbir 4 kali ya. Terus berdoa, menyolati jenazah di antara 4 takbir, berdiri dan salam. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi berpendapat rukun sholat jenazah ada 2, yaitu berdiri dan takbir 4 kali. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun sholat jenazah yaitu niat, ya, berdiri, takbir 4 kali, membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat, berdoa, dan salam. Itu ya. Jadi praktek sholat jenazah harus bisa anak-anak Allahu Akbar, ya, setelah niat dengan takbiratul ihram itu, kemudian membaca Fatihah, Allahu Akbar, takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahu Akbar, takbir ketiga membaca doa Allahumma firlahu, ya, kalau laki perempuan ya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha, dan takbir yang keempat boleh mendoakan, boleh langsung salam. Itu adalah cara dari sholat jenazah. Ya, sholat jenazah dapat dilakukan dengan tata cara berikut nih ya. Jenazah diletakkan di depan orang yang akan menyolatkan. Apabila laki-laki, imam sholat berada sejajar dengan kepala jenazah. Kalau mayitnya laki-laki, posisi imam berada di kepala. Kalau mayit perempuan, imam berada di tengah, ya, berada di pinggulnya perempuan, ya. Imam berdiri paling depan, ya, diikuti makmum dengan shaf. Disunahkan 3 baris, ya, panjang tidak apa-apa, disunahkan 3 baris. Niat, ya, menyolatkan jenazah, takbir pertama, setelah takbir itu membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga keempat membaca doa dan salam. Nah, yang terakhir yaitu menguburkan, ya. Menguburkan jenazah berarti memasukkan jenazah ke liang lahat dengan tanah, ya. Pemakaman ini dilakukan untuk menutupi bau busuk serta mencegah agar jenazah tidak dimakan binatang buas atau burung. Ya, mengubur jenazah sebaiknya dilakukan dengan segera, ya. Ketentuan tersebut sesuai dengan perintah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah, ya, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari.